Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifitri Aryani dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslimah kita harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surah An-Nisa. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya, dan Allah memilih Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surganya. Dan adapun yang akan kita bahas hanya 4, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha waspada. Yang ketiga As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Dan yang terakhir Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka dekat. Dia berusaha taat, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, tidak gelisah sepanjang masa hidupnya dan tidak akan pernah merasa rugi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Anda sehat semua ya? Baik, kalian udah sarapan semuanya hari ini? Oh, di sana belum, kenapa? Oh, buru-buru. Baik, nanti kalau ada waktu selesai pembelajaran ini bisa kalian sarapan dulu ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membaca basmalah dan doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kelas 7B. Semuanya jumlahnya 20 orang ya. Apakah hari ini masuk semua atau ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat pembahasan materi kita pada pertemuan yang lalu? Ya, betul. Kemarin kita bahas materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas rukun iman juga. Rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Ya, betul. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Baik, mungkin dari kalian ada yang mengetahui malaikat itu siapa? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, betul. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Baik, siapa lagi yang mau menjawab? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bernafsu, tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin. Oke, baik. Siapa lagi? Baik, betul. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu beribadah, tidak pernah mengingkari perintah Allah sedikit pun. Oke, baik, bagus semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, benar ya, tadi yang dijawab sama teman-temannya. Jadi, malaikat itu adalah sama halnya dengan kita, manusia. Malaikat juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebelum kita. Yang diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi, malaikat itu bukan khayalan, tapi benar adanya. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang dibacakan tadi, bahwasanya kita sebagai manusia wajib untuk mengimani malaikat. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan. Baik, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang dibacakan tadi, bahwasanya kita sebagai manusia wajib untuk mengimani malaikat. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu benar-benar adanya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki beberapa sifat, yaitu yang diantaranya selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah ingkar dari perintah-perintah Allah sedikit pun. Jadi malaikat ini tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat dapat berubah wujud, kemudian malaikat tidak bernafsu ya,
selayaknya kita seperti makan, minum. Malaikat juga tidak berjenis kelamin, dan malaikat senang mencari orang dan mengelilingi majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis lainnya. Jadi, dan malaikat berdoa dengan hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Nah, jadi itu ya sifat-sifat dari malaikat. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan malaikat-malaikatnya? Tentu kita semua ingin ya, Masya Allah. Semangat semuanya ya hari. Nah, selanjutnya nama dan tugas malaikat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara pasti jumlah malaikat, tapi di dalam yang kita wajib imani ada 10 malaikat ya. Di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya malaikat itu berjumlah 70.000 malaikat. Nah, hanya Allah yang tahu ya secara pastinya jumlah malaikat itu berapa. Nah, di sini saya nanti tampilkan sebuah video. Silahkan nanti perhatikan secara baik-baik tayangan video, yaitu nama dan tugas malaikat ya. Kalian hafal dan saya kasih tugas nanti. Baik, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, di sini saya siapkan 20 kartu yang di mana terdapat pertanyaan dan jawaban. Masing-masing dari kalian ambil satu-satu, masing-masing satu kartu ini ya. Dan kemudian nanti cari pasangan dari jawaban dan pertanyaan yang kalian dapat. Setelah itu, kalian presentasi maju ke depan, sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Kemudian contoh perilaku beriman kepada malaikat dan contoh ya, dan jelaskan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Setelah kalian ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini udah selesai. Jadi, percaya kepada malaikat merupakan salah satu pokok ajaran Islam dan merupakan salah satu rukun iman ya. Baik, oleh karena itu, kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mungkin dari kalian ada yang masih ingat atau hafal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya? Ya, pertama, Jibril menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail membagi rezeki. Ketiga, Israfil meniup sangkakala. Keempat, Israel mencabut nyawa. Kelima, Munkar dan Nakir menanyai orang di dalam kubur. Kemudian, Rokib Atid. Rokib itu mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal keburukan. Kemudian, Malik ya. Malik itu menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Kita sebagai orang yang beriman, maka bukan sebatas mengetahui dan meyakini keberadaan malaikat saja ya, tapi hal yang jauh lebih penting adalah mengetahui, kemudian memahami dan meladani sifat-sifat yang dimana para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah makhluk yang senantiasa taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah sedikit pun berbuat dosa. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.